Habit adalah kebiasaan yang dapat diterapkan secara berkala dan teratur. Habit dapat berupa perilaku, tindakan, atau pendekatan yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Salah satu tokoh yang sering berbicara tentang habit adalah Stephen R. Covey. Beliau telah menerbitkan berbagai macam buku terkait dengan habit, salah satunya adalah Seven Habits of Highly Effective People. Pada buku ini akan dijelaskan terkait dengan macam-macam terkait dengan habit. Nah, pada buku ini juga dijelaskan bahwa habit berpusat pada prinsip-prinsip utama karakter, lalu juga prinsip yang mendasari untuk keefektifan pribadi dan tim, dan juga berfokus pada integritas, kejujuran, dan martabat manusia yang tak lekang oleh waktu. Nah, berikut adalah 7 kebiasaan yang paling efektif yang telah ditulis oleh Stephen R. Covey. Ketujuh kebiasaan paling efektif ini meliputi yang pertama proaktif, yang kedua mulai dengan akhir di pikiran, yang ketiga pertamakan yang utama, yang keempat pikirkan menang-menang, yang kelima mengerti dulu baru dimengerti, yang keenam sinergi, dan yang ketujuh arah gergaji. Yang pertama, be proactive. Yang dimaksud dengan be proaktif di sini adalah kita menjadi proaktif yang mana menjadi kendali seseorang terhadap lingkungan dibandingkan situasi sekeliling yang mengendalikan kita. Kita harus bisa memberikan respons secara sadar dan juga memberi pertimbangan yang efektif. Yang kedua yakni begin with the end in mind atau mulai dengan akhir di pikiran. Di sini kita harus memahami visi, misi, dan tujuan yang penting untuk diri sendiri dan juga menciptakan rancangan yang efektif untuk mencapai tujuan. Selain itu, kita juga harus memiliki tujuan terlebih dahulu sebelum kita melakukan sesuatu. Yang ketiga, put first thing first atau pertamakan yang penting. Di sini kita harus dapat mengelola waktu dan membuat prioritas yang efektif untuk mencapai tujuan yang penting. Dan kita harus dapat mengkategorikan tugas-tugas mana yang penting yang dapat diselesaikan terlebih dahulu. Yang keempat, think win-win atau berpikir menang-menang. Di sini kita harus dapat membangun hubungan yang positif dengan orang lain dan memahami kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Pada tahap ini, kita bekerja sama untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan juga semua orang dapat menang dalam kehidupannya masing-masing. Yang kelima, seek first to understand then to be understood. Di sini, kita harus bisa memahami dan mengerti perspektif orang lain sebelum kita membicarakan masalah. Yang keenam, sinergi. Pada dasarnya, kita menggabungkan kekuatan dari beberapa orang melalui kerjasama tim yang positif sehingga untuk mencapai tujuan tidak ada satu orang yang dapat melakukan sendiri. Di sini kita membangun sinergi dengan tim, memberikan ide-ide yang lebih beragam, dan juga untuk menghasilkan solusi yang lebih kreatif. Yang ketujuh, asahlah gergaji. Di sini kita harus dapat membangun kemampuan mental, fisik, sosial, dan emosional untuk menjadi lebih efektif dan terus mengembangkan kemampuan. Klasifikasi 7 habit yakni yang pertama, kemenangan pribadi terdiri atas be proactive, begin with the end in mind, dan put first thing first. Kemudian kemenangan publik terdiri atas think win-win, seek first to understand, then to be understood, dan sinergi. Lalu yang terakhir pembaruan terdiri atas asah gergaji. Yang pertama adalah ketergantungan ke saling ketergantungan. Karakter kita adalah gabungan dari kebiasaan atau habit kita. Merubah kebiasaan memang sulit, tapi bisa dikerjakan dengan komitmen yang sungguh kuat. Suatu kebiasaan yang baik bisa didefinisikan sebagai persilangan antara pengetahuan atau knowledge, keahlian atau skills, dan keinginan atau desire. Tujuan kita adalah bergerak secara progresif pada rangkaian dari ketergantungan menuju kemandirian, kemudian saling ketergantungan. Kedua, etika kepribadian versus karakter. Etika kepribadian dan etika karakter merupakan dua konsep yang terkait dengan cara terbaik bagi seorang individu untuk berperilaku. Etika kepribadian bertujuan untuk membantu individu mencapai tujuan yang lebih baik dalam kehidupan, yang dapat berupa keuntungan bersama, mencari keuntungan bersama, mendengarkan, dan memahami orang lain. Pada etika kepribadian cenderung
bersifat sementara dan juga jangka pendek karena tujuannya untuk citra publik. Sementara etika karakter lebih berfokus pada kehidupan yang efektif, integritas, kerendahan hati, kesabaran, dan juga keadilan. Terdapat paradigma yang berbeda dari kedua etika ini. Untuk etika kepribadian bersifat lebih praktis dan juga cepat, sementara etika karakter bersifat lebih baik dan juga efektif. Habit 1. Proaktif. Visi pribadi. Proaktif ini disebutkan merupakan kebiasaan yang mengacu pada tingkat tanggung jawab diri sendiri dan juga keputusan yang kita ambil. Sementara visi pribadi merupakan kebiasaan yang mengacu pada visi misi dan juga tujuan yang penting untuk diri sendiri dan menciptakan rancangan yang efektif untuk mencapai tujuan. Di sini kita dituntut untuk dapat proaktivitas dan juga merespon positif. Proaktivitas terdiri dari inisiatif dan juga tanggung jawab, mana didasarkan oleh pengendalian diri, sadar diri, termasuk upaya pada pengkondisian diri sendiri. Terdapat dua jenis reaksi, yang mana yang pertama ialah reaktif. Pada reaktif ini, cenderung seseorang tidak bisa melakukan sesuatu dan tidak percaya pada dirinya sendiri. Sementara orang yang proaktif, dia cenderung dapat percaya terhadap dirinya sendiri dan yakin dia akan selalu bisa mengerjakan apapun itu. Habit 2, mulailah dengan akhir di pikiran kepemimpinan pribadi. Di sini harus ada kebiasaan untuk mengajukan individu untuk memikirkan akhir dari suatu tugas atau kegiatan sebelum dapat melakukannya. Yang mana nantinya akan ada tujuan akhir dan juga kita diminta agar dapat mengatur prioritas yang efektif. Habit 3, dahulukan yang utama, prinsip manajemen pribadi. Manajemen pribadi meliputi pengelolaan diri untuk menjalankan suatu proses, mengatur skala prioritas, dan juga mengelompokkan hasil suatu proses. Paradigmanya adalah saling kebergantungan. Terdapat 6 catatan pengendalian emosi. Bekerja sama dengan orang lain akan memberikan hasil yang lebih besar daripada bekerja sendiri. Habit 4. Pikiran menang-menang. Tentang filosofi interaksi manusia. Yang pertama, menang-menang, kedua, menang-kalah, ketiga, kalah-menang, keempat, kalah-kalah, kelima, menang, dan keenam, kalah. Proses menang-menang meliputi beberapa hal, yakni yang pertama, lihatlah masalah dari sudut pandang lain. Lalu, kendalikan dan kenali isu yang terlibat. Setelah itu, tentukan hasil solusi yang akan diterima. Dan yang terakhir, kenali pilihan baru untuk meraih hasil tersebut. Habit 5. Berusaha untuk mengerti, baru minta dimengerti. Keahlian mendengar dengan empati harus dibangun pada suatu karakter yang menginspirasi keterbukaan dan kepercayaan serta catatan bank emosi yang tinggi. Mendengar dengan empati yakni mendengarkan dengan seksama untuk mengetahui kerangka referensi dan perasaan orang lain. Habit 6. Sinergi, prinsip kerjasama kreatif. Sinergi adalah penggabungan kekuatan dari beberapa orang melalui kerjasama tim yang positif, sehingga untuk mencapai tujuan tidak ada satu orang yang dapat melakukannya sendiri. Terdapat beberapa aspek dalam sinergi, yakni yang pertama, perbedaan nilai-nilai dengan saling menghormati, kedua, membangun kekuatan, ketiga, mengkompensasikan kelemahan, dan yang keempat, mencapai sinergi melalui proses yang kreatif. Intisari sinergi adalah menghargai perbedaan mental, emosional, dan psikologis di antara orang-orang. Bahwa semua orang memandang dunia tidak sebagaimana adanya, namun sebagaimana mereka. Kunci untuk menghargai perbedaan itu adalah saling menyadarkan. Habit 7. Prinsip keseimbangan dan pembaharuan diri. Habit 7 adalah mengambil waktu untuk mengasah gergaji dengan memperbarui 4 dimensi dari sifat alami fisik, spiritual, mental, dan sosial atau emosional. Dimensi spiritual merupakan aspek kehidupan yang melibatkan pencarian hubungan yang signifikan dengan apa yang lebih besar dari diri sendiri. Dimensi spiritual merupakan aspek kehidupan yang melibatkan pencarian hubungan yang signifikan dengan apa yang lebih besar dari diri sendiri. Dimensi mental merupakan aspek kehidupan yang melibatkan pencarian dan pengembangan kepemimpinan, kemampuan mental, dan pemahaman tentang diri sendiri dan dunia sekitar.
Dan yang terakhir adalah dimensi sosial atau emosional, di mana merupakan aspek kehidupan yang melibatkan pencarian dan pengembangan kemampuan dalam menangani emosi. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon Bisa nggak sih maaf. ngerekam Sampai pakai jumpa di lain Canva? waktu. Coba ya, aku tuh lagi ngerekam pakai Canva tau. Cek. Bisa nggak sih ngerekam pakai Canva? Coba ya, aku tuh lagi ngerekam pakai Canva tau. Cek.